Alhamdulillah, alhamdulillahi qawiyu sultanu, al-wadhihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi, karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh, khalaqal khalqa li hikmah, wa ta'a 'alaiha ilmah, wa basata lahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutaladhimaini bidawami mulkillah. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil alladhi zukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Izinkan di awal khutbah ini khatib berwasiat, wabil khususil khusus untuk pribadi diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajatinabu nawahi, yakni berupaya dengan sekuat tenaga, fikiran dan ikhtiar kita menjalankan segala macam bentuk perintah syariat agama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, takwa mempunyai arti berupaya dengan sekuat tenaga, fikiran, ikhtiar kita untuk menjauhi segala bentuk muharramat, hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang dibawa pula oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mampu melakukan itu sebagai bentuk implementasi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena implementasi rasa syukur tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak banyak orang yang mampu untuk mensyukuri nikmat Allah, semoga kita termasuk dari golongan orang yang sedikit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Islam huwa ad-dinul ladzi jaa'a bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Yang artinya adalah bahwa Islam adalah ad-din, agama. Jaa'a bihi nabiyyun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, di mana Islam adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa agama itu dibawa oleh baginda Rasulullah atas perintah Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim, agar manusia seluruhnya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka konsep Islam adalah
bukan hanya kita menuntut mencari kebahagiaan di dunia saja, tetapi lebih daripada itu kebahagiaan yang hakiki adalah kelak di akhirat. Maka orientasi kebahagiaan Islam itu menuntut, tetapi pada kesempatan yang mulia ini kita tidak membahas kebahagiaan di akhirat. Pada waktu yang singkat ini izinkan khatib menyampaikan apa sih hakikat daripada kebahagiaan di dunia. Saat ini kita berada pada kondisi zaman yang begitu banyak tantangannya, begitu berat ujiannya. Tetapi agama kita telah memberikan solusi agar kehidupan di dunia yang fana ini kita dapat bahagia. Mengutip dari seorang saleh yang bernama Hamid Al-Lafaf. Beliau adalah orang yang alim. Beliau orang yang saleh yang hidup pada masa khalifah atau dinasti Bani Umayyah yang bernama Hamid Al-Lafaf. Dalam perjalanan spiritualnya atau dalam spiritual journey yang beliau lakukan, bahwa beliau berkontemplasi, memikirkan mencari ketenangan, kebahagiaan di dunia ini. Tetapi beliau tidak temukan kebahagiaan itu kecuali ada pada tempat yang lain. Dan ini adalah satu muhasabah untuk diri kita, terlebih khusus untuk khatib. Apa yang beliau simpulkan dalam kehidupan di dunia ini? Hamid Al-Lafaf dalam perjalanan spiritualnya, dalam perjalanan tasawufnya, akhirnya beliau menyimpulkan ada 4 hal yang memang kita cari 4 hal tersebut, tetapi 4 hal itu tidak ada kecuali pada 4 hal yang lain. Apa yang memang terjadi pada 4 hal tersebut? Yang itu hakikat daripada kebahagiaan dan ketenangan fikiran di dunia ini. Beliau mengatakan, talabna al-ghina fil mali fawajadnahu fil qanaah. Ini sangat relevan dengan kehidupan dunia saat ini yang begitu hiruk pikuk dengan hedonism. Beliau mengatakan talabna al-ghina fil mal fawajadnahu fil qanaah, yang artinya bahwa aku mencari kekayaan di dalam harta, aku mengumpulkan uang, aku mengumpulkan berbagai macam bentuk kemewahan, tetapi aku tidak mendapatkan kekayaan tersebut kecuali kekayaan itu ada pada sifat qanaah. Sifat qanaah adalah sikap dan sifat para sufi yang berupaya untuk menghilangkan nafsu syahwat duniawi, tetapi dia lebih mensyukuri atas apa yang dia miliki, hasil daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita bahwa hakikat kekayaan itu adalah bukan berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi hakikat kekayaan itu ada pada sifat qanaah. Seberapa banyak rasa syukur kita atas anugerah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita syukuri apa yang kita miliki, maka itu adalah hakikat daripada kekayaan. Terkadang kita selalu membanding-bandingkan, tolak ukur kesuksesan seseorang dilihat daripada harta, tapi tidak. Apa yang tampak pada zahir belum tentu itu menggambarkan hakikat pada batin. Apa yang kita lihat seseorang itu bahagia dengan hartanya belum tentu apa yang terjadi pada batinnya. Maka hakikat kekayaan itu adalah ada pada sifat qanaah dalam diri kita masing-masing. Lalu kemudian yang kedua beliau mengatakan, talabna rahah fi sarwah fawajadnahu fi qillatil mal. Beliau mengatakan, dan ini sebuah ilmu bagi kita sekaligus muhasabah. Apa yang beliau katakan, talabna rahah, aku mencari kesenangan hidup di dunia. Fi thawrah, dengan kemegah-megahan, dengan fasilitas,
dan segala macam bentuk kenikmatan duniawi, tetapi aku tidak mendapatkan kesenangan tersebut illa fi qillatil mal, kecuali ketenangan itu ada pada harta yang cukup, tidak terlalu banyak. Pun demikian, poin yang kedua ini adalah bagian pula daripada sifat qanaah. Maka kebahagiaan yang hakiki, beliau mengatakan, dan ketenangan yang hakiki bukan terdapat pada banyaknya harta, tetapi kebahagiaan yang hakiki pula adalah ada pada sifat qanaah dan ada pada harta yang secukupnya, yang memang mampu kita salurkan untuk sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan berarti kita tidak boleh kaya, boleh. Maknanya berarti bahwa umat Islam harus miskin, tidak. Tetapi apa yang kita miliki janganlah kita taruh itu di hati, tetapi kekayaan yang kita miliki hendaknya kita tasarrufkan, kita keluarkan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita miliki tidak menjadi sebab diri kita kelak berat pada mizan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak salurkan pada jalan dakwah ataupun jalan fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan bahwa talabna lazzat fi ni'mah fawajadnahu fil badanis sahih. Aku mencari kenikmatan di dalam makanan, tetapi aku tidak mendapatkan itu kecuali kenikmatan rasa makanan itu ada pada badan yang sehat. Mau dalam hal ini, maka kita mendapatkan satu ilmu bahwa kenikmatan makanan itu tidak berdiri dengan sendirinya, tetapi dia bagian integral daripada kesehatan badan. Berapa banyak orang yang mempunyai harta yang cukup, dia mampu membeli segala macam rasa dan aneka makanan, tetapi dia tidak mampu memakannya. Dia tidak merasakan nikmat memakannya karena dia tidak berada pada kondisi badan yang sehat. Maka untuk ini perlulah kita bersyukur. Kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan sehat jasmaniyah, ini menjadi sarana kita untuk beribadah kepada Allah, dan kita syukuri. Karena pada hakikatnya kelezatan makanan itu bukan hanya terdapat dari lezatnya cita rasa, tetapi dia bagian integral daripada kesehatan yang kita miliki. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, dan ini menjadi sebuah muhasabah kepada diri kita, bahwa talabna rizqa fil ardi fawajadnahu fis sama. Beliau mengatakan, aku mencari rezeki di muka bumi, pontang-panting mencari rezeki, mencari uang, mencari nafkah, tetapi aku tidak menemukan rezeki itu ada di bumi, tapi aku menemukan rezeki itu ada di langit. Apa maknanya? Bahwa hakikat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itulah sudah bagian daripada takdir yang Allah berikan. Tetapi kita dituntut untuk berikhtiar mencari rezeki, tetapi jangan sekali-kali kita melupakan akan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan saat ini, terkadang orang hanya memikirkan dan beralasan secara teori marketing, atau teori dia mencari uang dengan begitu pontang-panting, tetapi dia melupakan hakikat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Dia mencari rezeki dengan giat, tetapi dia lupakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan dia rezeki. Dia lupakan sholat duha, dia lupakan bersedekah. Karena hakikat rezeki itu adalah turunnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk mencari rezeki di muka bumi, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, tempat menggantungkan segala hajat kita dan tempat kita bermunajat kepada Allah, agar rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang halalan thayyibah, dan itu bagian daripada rasa syukur untuk kita lakukan dalam bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini maka khatib berwasiat, mari sama-sama kita renungi
hakikat kehidupan ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kita kembali kepada Allah kelak di akhirat. Hidup ini adalah sarana atau bekal kita untuk mencari bekal yang banyak untuk kehidupan abadi kelak kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qarrabighfir warham wa anta arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghirar. Mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumal mahsyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadhar wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabihi khairi ahli darain khususan ala awwalir rafiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala sadiqil masduq sayyidina Abi Hafsin Umar al-Faruq wa ala zawjil bintayaini sayyidina Utsman dzin-Nurain wa ala ibni ammihi al-Ghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبطيه شريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الذي وأبي عبد الله الحسين وعلى أميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.